Nah, pemodelan MT satu dimensi merupakan satu tahap untuk memperoleh informasi mengenai distribusi resistivitas sebagai fungsi dari kedalaman secara kuantitatif. Artinya, resistivitas maupun kedalaman lapisan diperkirakan berdasarkan pemodelan yang sebenarnya. Pemodelan MT satu dimensi yang akan dibahas adalah pemodelan ke depan, di mana kita akan dapat menghitung respons dari suatu model dan hasilnya nanti ditampilkan dalam bentuk kurva sounding, resistivitas semu, dan fasa sebagai fungsi dari periode. Tentu saja akan kita mulai dari solusi persamaan difusi medan elektromagnetik pada medium satu dimensi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Pemodelan ke depan ini penting terutama jika kita memang akan membuat code atau script untuk pemodelan inversi. Kembali di sini digambarkan medium atau model satu dimensi dan parametrisasinya. Pada model satu dimensi atau model bumi berlapis horizontal, parameter model adalah resistivitas dan ketebalan masing-masing lapisan. Ketebalan lapisan terakhir adalah tak hingga, dengan kata lain, lapisan terakhir berperilaku seperti medium setengah ruang yang homogen. Kita lihat kembali solusi persamaan difusi medan elektromagnetik untuk medan listrik EX dan medan magnet HY pada medium satu dimensi. Dibandingkan dengan medium homogen, di sini suku yang mengandung koefisien B muncul kembali karena pada medium satu dimensi terdapat perlapisan yang berbeda-beda resistivitasnya. Pada batas perlapisan dapat terjadi perlambatan medan EM ke arah berkurangnya kedalaman. Seperti pada medium homogen, impedansi medium satu dimensi didefinisikan sebagai rasio antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Dengan demikian, diperoleh persamaan impedansi medium satu dimensi sebagaimana ditunjukkan di sini. Koefisien A dan B nantinya harus ditentukan dari syarat batas sesuai dengan konfigurasi medium atau model. Kemudian untuk konsistensi dan penerapan syarat batas, impedansi suatu lapisan secara sistematik didefinisikan di permukaan lapisan tersebut. Tentu saja pada kedalaman yang sesuai dengan kedalaman lapisan. Tujuan kita adalah menghitung impedansi di permukaan, yaitu Z1, karena lapisan paling atas adalah lapisan ke-1. Dengan demikian, hasil pemodelan nantinya dapat dibandingkan dengan hasil pengukuran data lapangan MT yang juga diperoleh di permukaan bumi. Nah, persamaan utama yang digunakan untuk pemodelan MT satu dimensi ini adalah persamaan rekursif impedansi dua lapisan yang saling berurutan. Kita akan lebih fokus ke penggunaan persamaan rekursif ini. Yang pertama memerlukan perhitungan impedansi intrinsik lapisan ke J sendiri, yaitu Z0J. Lalu perhitungan eksponensial di sini juga memerlukan perhitungan harga K yang juga sudah kita kenal. Persamaan untuk menghitung K dan Z0 ini mirip, jadi jangan sampai tertukar. Besaran Rj ada yang menyebutnya sebagai koefisien refleksi. Rj merupakan fungsi dari impedansi intrinsik lapisan ke J sendiri dan impedansi lapisan ke J plus 1. Perhatikan bahwa
lapisan ke G plus 1 ini adalah lapisan di bawah lapisan ke G, sehingga impedansinya perlu dihitung secara tersendiri. Jadi untuk menghitung Z1 tidak hanya diperlukan parameter model lapisan ke-1, yaitu ρ1 dan H1, tetapi juga impedansi lapisan berikutnya atau lapisan kedua. Demikian pula untuk menghitung Z2 diperlukan Z3 dan seterusnya. Jadi, algoritmanya akan lebih tepat jika dimulai dengan perhitungan impedansi lapisan terakhir atau paling bawah dari model satu dimensi ini. Nah, di sini digambarkan bagaimana algoritma perhitungan impedansi di permukaan atau Z1 dari model satu dimensi yang terdiri dari N lapisan. Perhitungan harus dimulai dari lapisan paling akhir atau lapisan ke N. Lapisan ke N ini adalah medium setengah ruang homogen, dan kemudian menggunakan persamaan rekursif dapat dihitung impedansi pada lapisan ke N-1 dan seterusnya hingga diperoleh Z1. Nah, secara lebih eksplisit langkah perhitungan dimulai dengan perhitungan impedansi lapisan terakhir yang merupakan medium homogen, sehingga dapat digunakan persamaan impedansi intrinsik. Langkah berikutnya adalah penggunaan persamaan rekursif yang pada dasarnya menghubungkan impedansi dua lapisan yang berurutan. Demikian seterusnya sampai diperoleh impedansi di permukaan atau Z1. Nah, data MT perhitungan sebagai respons suatu model ditampilkan dalam bentuk kurva sounding dengan menghitung resistivitas semu dan fasa. Pada setiap langkah yang telah dibahas, perhitungan dilakukan untuk suatu frekuensi atau periode tertentu sebagai variabel bebas. Oleh karena itu, perhitungan harus diulang untuk periode yang berbeda, sesuai dengan interval tertentu, atau sesuai dengan periode dari data lapangan jika memang kita ingin membandingkan hasil perhitungan kita dengan data lapangan. Dengan demikian kita bisa menghitung misfitnya pada setiap periode yang dihitung. Ini adalah contoh skrip MATLAB dalam bentuk fungsi yang terpisah dari program utama untuk menghitung respons model satu dimensi. Inputnya adalah resistivitas dan ketebalan lapisan. Kemudian perhitungan dilakukan untuk menghasilkan resistivitas semu dan fasa pada satu periode tertentu. Program utama yang memanggil fungsi ini mendefinisikan masukan atau input dan memplot hasilnya dalam bentuk kurva sounding. Nah, biasanya pemodelan MT satu dimensi ini dilakukan untuk mencari kecocokan antara data lapangan dengan respons model yang kita usulkan. Nah, di sini kita lihat hasil pemodelan MT satu dimensi menggunakan MATLAB. Data sintetiknya mewakili data lapangan ya, sebagai input berupa resistivitas semu dan fasa yang digambarkan sebagai titik-titik yang biru ini. Kemudian kita tentukan model satu dimensi dengan parameternya sebagai input untuk dihitung respons MT satu dimensinya. Di sini digambarkan kurva sounding berwarna merah. Ini adalah respons dari model yang di sebelah kanan. Nah, biasanya model satu dimensi perlu diubah atau dimodifikasi sedemikian hingga diperoleh hasil perhitungan yang cocok atau fit dengan data lapangan.
Diagram alir ini menggambarkan proses pemodelan geofisika secara umum ya, di mana kita perlu pemodelan ke depan untuk menghasilkan respons model yang nantinya akan dibandingkan dengan data lapangan. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan software pemodelan MT satu dimensi yang tersedia gratis di internet. Ini adalah salah satu contohnya. Di software ini bahkan juga bisa dilakukan pemodelan inversi, sehingga model satu dimensi diperoleh langsung dari input data. Nah, ini adalah contoh lain software IP2Win MT yang mungkin lebih populer karena versi untuk sounding geolistriknya sudah banyak digunakan. Meskipun secara prinsip tinggal menggunakan yang namanya software memerlukan format input yang spesifik sehingga tetap perlu dipelajari. Pemodelan satu dimensi dengan software ini tidak hanya untuk satu titik sounding, tapi beberapa titik sekaligus pada satu lintasan, sehingga korelasi lapisan-lapisan antar titik sounding dapat dilakukan secara lebih mudah. Nah, terakhir, hasil pemodelan MT satu dimensi umumnya ditampilkan dalam bentuk penampang seperti ini. Model satu dimensi tiap titik sounding ditampilkan dalam bentuk seperti log sumur, kemudian resistivitas lapisan yang masuk dalam interval tertentu dapat dikorelasikan menjadi satu lapisan yang menerus. Nah, hasilnya dapat memberikan gambaran variasi resistivitas bawah permukaan secara lateral maupun vertikal.